Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan hidup mahasiswa. Dalam menentukan arah dan langkah organisasi, tentu butuh pertimbangan dan perhitungan yang tepat serta secara komprehensif. Maka dari itu perumusan visi dan misi bukanlah semata-mata ehwal formalitas belaka, melainkan dapat dijadikan referensi argumentatif setiap kader PMII terhadap para kandidat sekaligus sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dalam hal ini dirumuskan visi membentuk PMII yang berkarakter dan visioner dalam bingkai Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. PMII sebagai corong intelektual yang berbasis mahasiswa sudah semestinya memiliki karakter dan daya visioner supaya mampu menjawab tantangan dan dinamika perubahan bangsa. Karakter adalah bekal utama dalam mengarungi arus lokalitas dan globalisasi dengan karakteristik yang kuat serta daya pergerakan masif dan terstruktur, maka membuat peran kader-kader PMI sebagai motor pembangunan negara. Visioner adalah upaya menatap dan menanggapi perkembangan zaman dalam menangani perkembangan isu-isu nasional dan internasional, perkembangan teknologi, dan tentunya perkembangan intelektual keislaman. Bingkai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah adalah bentuk representasi bahwa kader PMI bergerak atas dasar keselarasan spiritual dan intelektual, sehingga terwujudnya implementasi zikir, fikir, dan amal soleh. Demi menunjang efektivitas visi besar untuk PBPMII tersebut, tentu perlu merealisasikan misi-misi yang menjadi instrumen terwujudnya visi besar tersebut. Yang pertama, aktualisasi PBPMII yang inovasi, akomodatif, dan kreatif. 1. Upaya dalam menghadirkan PBPMII yang inovatif adalah bentuk tanggapan konkret atas akselerasi segala kebutuhan kader-kader PMII yang tersebar seluruh bumi Nusantara. Yang kedua, pembentukan PBPMII yang akomodatif adalah jalan mengoptimalkan peran PBPMII dalam mengayomi kebutuhan kader dalam berbagai sektor vital dan sektor strategis seperti pengembangan soft skill dan hard skill. Kemudian yang ketiga, kreativitas adalah jalan utama yang harus ditempuh dalam memberikan nuansa kaderisasi yang fresh dan yang terbarukan untuk perkembangan zaman. Yang kedua, harmonisasi PMI dalam instrumen spiritual, emosional, dan intelektual. Yang pertama, pendikotomian tipologi aktivis lapangan, akademisi, keagamaan, dan apatis masih terjadi dalam internal PMI. Maka harmonisasi ini adalah upaya modifikasi nada-nada tunggal menjadi instrumen yang padu. Bergerak turun ke jalan bersama aktivis lapangan tanpa harus mendiskriminasi mereka yang memilih menjadi akademis ataupun konsen keagamaan, karena setiap kader memiliki spesialisasi atau kapasitas yang sifatnya fakultatif. Tentu itu yang dapat dioptimalkan. Kemudian yang kedua, akademisi akan berperan penuh dalam kebutuhan riset ilmiah dan pengisian konten-konten intelektual, sehingga dapat diperdayakan untuk memenuhi keterwakilan PMII dalam aspek akademik. Yang ketiga, kader yang memilih konsen pada bidang keagamaan pun dapat diperdayakan dalam menggapai keberkahan, menjaga nilai spiritualitas, menjaga keumatan, sehingga PMII mampu memberikan nuansa segar yang mengayomi kepada luar internal maupun luar PMI. Yang keempat, identifikasi kader-kader PMI yang termasuk dalam golongan apatis untuk diberdayakan sesuai dengan porsi yang adaptif dan efektif. Dengan ini, terdapatlah konstruksi PMII yang kolaboratif dalam segmen spiritual, emosional, dan intelektual. 3. Revitalisasi kehadiran PMII dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan
Ini merupakan narasi besar dan dari nama besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tapi ada yang menjadi masalah. Tendensi politik baik dalam ranah kampus ataupun publik secara nasional menjadikan identitas PMII cenderung pada ranah politis, sehingga menimbulkan perspektif negatif. Maka dengan upaya yang masif dan efektif dalam merevitalisasi peran PMII di bidang intelektual, keislaman dan keindonesiaan akan menjadi wajah PMII yang lebih representatif sebagai corong pergerakan mahasiswa yang berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kenapa saya harus maju menjadi ketua umum BPM itu? Itu pertanyaan yang mendasar dan harus saya jawab dengan jujur sebagai kader pergerakan mahasiswa itu. Yang pertama dan yang paling mendasar tentunya sebagai kader pergerakan mahasiswa Indonesia tentu mempunyai hak memilih dan itu berlaku untuk semua organisasi-organisasi kemuliaan. Dan saya secara pribadi selalu bermimpi, dan bukan hanya pribadi sebenarnya, itu mungkin berlaku untuk seluruh kader-kader PMI sendiri. Pasti mempunyai keinginan dan hasrat, walaupun porsinya kecil pun benar, menjadi suatu pimpinan dalam organisasi. Karena apa? Yang namanya pemimpin itu mempunyai peran fungsi yang lebih daripada kader-kader biasanya. Karena ketika organisasi itu maju dan mundur, itu pastinya akan dilihat adalah bagaimana kerja daripada kepemimpinan seorang organisasi. Sehingga ini yang mendorong saya untuk berjuang dari peningkatan moral, saya berproses di PMII menjadi sekretaris bidang riset dan pengembangan. Mungkin berjuang lebih, karena bagaimanapun juga di estafet kepemimpinan itu kita akan diberikan ruang untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar, dan itu kita butuhkan. Loncatan-loncatan kecil maupun besar itu harus kita coba. Eksperimen-eksperimen terbarukan kita harus coba. Dan kecil dan besarnya peluang itu tidak ada salahnya kita ikhtiarkan maksimal untuk pengembangan PMII ke depan lebih baik. Seratus hari kerja. Ya kalau ini terpilih menjadi ketua umum PMII. Tapi yang namanya kita sebagai kader diajak selalu optimis dalam setiap langkah perjuangan ini. Karena kita aktivis, yang namanya aktivis bagaimanapun juga selalu memberikan hayalan-hayalan. Nah, 100 hari kerja yang paling konkret mungkin yang saya akan lakukan adalah perapian secara struktural dan pengembangan SDM di setiap level jenjang kaderisasi, formal, non-formal maupun informal. Perapian organisasi ini penting karena kalau organisasi secara administratifnya berantakan, bagaimana kita akan melakukan langkah-langkah strategis untuk pengembangan eksternal. Karena bagaimanapun juga internal itu sangat dibutuhkan. Karena di sana adalah administrasi organisasi. Seperti pendataan
secara masif dan terstruktur, itu penting untuk kita lakukan. Contoh kecil dan sederhana. Mungkin bagi pribadi saya, menunjukkan KTA itu kartu anggota sebagai kader pergerakan mahasiswa Indonesia itu adalah suatu kebanggaan. Dan itu akan kita berlakukan seluruh Indonesia. Setiap kader setelah selesai dia dianggotakan, apa kita akan kasih kartu keanggotaan sebagai keluarga besar pergerakan mahasiswa Indonesia. Karena kalau kita ditanya hari ini, berapa jumlah kader kita seluruh Indonesia? Mungkin tidak ada yang bisa menjawab secara pasti. Dan itu saya pastikan. Mungkin, kata mungkin dan mungkin. Itu yang selalu kita dengar. Wah, mungkin kader PMI sekarang seluruh Indonesia 1 juta. Mungkin 2 juta dan seterusnya. Tapi ketika nanti kita akan diberikan amanah ini, dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kader PMI Indonesia, kita akan rapikan dan tuntaskan administrasi yang ada di internal kita. Kemudian baru kita akan lebih enak melangkah pada pengembangan strategis di luar PMI. Kemudian pengembangan SDM. Ini juga menjadi pilot project kita yang sangat penting. Karena bagaimanapun juga, SDM itu adalah aset terbesar kita di organisasi. Tanpa SDM, kita nggak akan melakukan tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan adanya SDM yang unggul dan mempunyai daya saing yang berkarakter, itu akan mampu untuk memajukan organisasi terhadap perubahan-perubahan yang lebih progresif, inovatif, dan mampu menjadi kiblatan seluruh OKAPIS Indonesia. Itu harapan saya.